Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kembali pada acara rutin mingguan persembahan Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, yaitu Tanya Apa Saja atau TAS setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Dan dalam suasana Lebaran ini mungkin kami sekali lagi mengaturkan mohon maaf lahir batin. Semoga segala amal pada kita di bulan puasa kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu ini kita akan kedatangan temakan dari Opjinsos, yaitu pentingnya pendampingan keluarga dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu dan angka stunting. Jadi merupakan suatu tema yang sangat update pada saat ini ya, merupakan program nasional. Seperti biasa, kami persilakan kepada penanya untuk bisa bertanya melalui kolom Q&A atau kolom chat, atau bisa bertanya secara langsung. Seperti biasa, sebelum mulai, kami persilakan kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi, Dr. Brahmana Skandar, untuk bisa membuka acara. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati moderator Dr. Didi, narasumber Dr. Pandu, Dr. Rizky, juga Dr. Seto, Dr. Pandu sendiri, Dr. Firda yang mengawal acara ini dari minggu ke minggu. Tidak terasa sudah edisi ke-111 ya. Tiap minggu dapat SKP, dapat wawasan. Nah, ini sudah disusun acara untuk bulan Mei, terdiri dari multidivisi dan dapat diikuti setiap hari Rabu jam 10 sampai 11. Kita hanya libur pada tanggal merah begitu ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Sekali lagi salam sehat semua. Mudah-mudahan acara ini barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER sudah membuka acara. Sekali lagi dipersilakan bila mana nanti ada pertanyaan, maka bisa bertanya melalui memanfaatkan fitur Q&A atau dengan fitur chat, atau bahkan bisa berdiskusi langsung dengan 3 narasumber kita hari ini. Jadi yang pertama yaitu Dr. Ardian Jaya Laksana, spesialis Obgyn, Magister Kesehatan, Konsultan Obstetri dan Ginekologi Sosial, dan yang kedua Dr. Pandu Hanindo Habibi, spesialis Obgyn, dan yang ketiga Dr. Rizky Irfanadian, spesialis Obgyn. Jadi nanti persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa berdiskusi. Biasanya tema Opsos ini biasanya yang paling ramai justru karena tentunya menyangkut kebijakan publik. Untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Ardian selaku moderator untuk bisa membawakan acara. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Departemen Obgyn FK UNER, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, Dr. Brahmana, yang saya hormati host Dr. Arif Tunjung Seto, SPOG, dan dua narasumber. Ini narasumber yang luar biasa, masih muda, energik. Yang pertama Dr. Rizky Pranadian, SPOG, calon konsultan. Insya Allah tahun ini ya, konsultannya. Kemudian yang kedua Dr. Pandu Habibi, yang insya Allah ini kandidat S3, jadi masih muda, sudah langsung ambil S3. Pada hari ini kita akan diskusi tentang topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang stunting. Seperti kita ketahui bersama, sejak munculnya Perpres 72 2021 tentang stunting, kemudian masalah stunting ini menjadi masalah yang mengemuka dan tidak bisa dilepaskan dari profesi kita sebagai seorang SPOG, di mana bakal bayi yang akan dilahirkan ini tentu dikelola dengan baik oleh teman-teman SPOG sekalian. Namun kalau kita juga melihat tentang isu pendampingan di Perpres ini, di pasal 8 ayat pasal 8 ya, ayat 3 di butir B itu disampaikan tentang masalah pendampingan. Jadi pendampingan ini adalah satu hal yang sangat-sangat esensial. Di beberapa literatur dikatakan bahwa apabila kita melakukan intervensi sensitif tentang memberdayakan nakes, khususnya SPOG, bidan, perawat, dan sebagainya, maka kontribusinya sekitar 30%. Tetapi bila kita memberdayakan keluarga, dalam hal ini pendampingan terhadap keluarga yang berisiko stunting, maka kontribusinya
untuk menurunkan angka stunting adalah 70%. Jadi sekali lagi pendampingan keluarga yang berisiko stunting ini sangat-sangat penting. Nanti kita dengarkan dari narasumber tentang bagaimana caranya dan bagaimana implementasi di lapangan. Oke, silakan siapa dulu? Dr. Rizky dulu, monggo. Oke, matur suwun Dr. Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semua guru besar dan teman sejawat yang saya hormati. Jadi terima kasih sudah disampaikan pendahuluan oleh Dr. Didin bahwa memang hari ini tema atasnya pendampingan keluarga dalam penurunan angka kematian ibu juga dan stunting. Jadi mungkin kami akan membagi diri, saya dengan Dr. Pandu, saya mencoba untuk jelas tentang pendampingan terkait dengan penurunan angka kematian ibu, dan Dr. Pandu nanti terkait dengan stunting. Saya izin share screen ya Dr. Didin. Ya, jadi memang pentingnya pendampingan keluarga dalam akselerasi penurunan kematian ibu dan angka stunting. Jadi memang kita tetap harus berlatar belakang dengan angka kematian ibu bahwa masih di Indonesia sendiri dari data terakhir itu masih cukup tinggi, dan padahal target kita di tahun depan yaitu RPJMN itu 183. Jadi targetnya masih harus kita berlari gitu ya. Padahal target SDGs 2030 hanya angka kematiannya sebanyak 30. Jadi kita harus ada akselerasi di sini dengan berbagai macam inovasi. Dan memang masih penyebab kematian ibu 2021 memang ada kontribusi dari COVID, tapi tetap kita tidak boleh melupakan angka kematian yang terkait dengan yang langsung ya, eklamsi, berdarah, infeksi masih cukup tinggi, dan itu juga di tahun 2022 masih tinggi juga. Artinya memang penyebabnya kita sudah tahu, bagaimana kita melakukan intervensi sensitif atau spesifik terkait dengan angka kematian itu. Jadi, nah ini harapannya kita harus bisa melakukan peningkatan kualitas pelayanan maternal dalam penurunan angka. Jadi, yang disampaikan Dr. Adian tadi bahwa saya sangat sekali bahwa di level masyarakat ini nomor 1. Jadi kita bermula dari masyarakat atau keluarga. Jadi masyarakat itu perlu diajak untuk melakukan gerakan ibu hamil sehat dengan berbagai macam program. Salah satu contohnya yaitu mungkin strategi komunikasi ya, perubahan perilaku sayang ibu. Karena memang ya isu gender masih sangat kental sekali di masyarakat kita, bahwa hamil itu dianggap suatu yang biasa dan dianggap suatu yang alamiah. Jadi kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan betul oleh masyarakat kita. Jadi maka dari media kelas ibu hamil, terus penyebarluasan media informasi ya, edukasi, dan itu harapannya bahwa kehamilan ini suatu yang berharga dan harus istilahnya didampingi oleh seluruh lapisan masyarakat kita sendiri. Ya, sasarannya semua ibu hamil bersalin nifas dan sampai bayi baru lahir. Berarti ini juga terkait dengan risiko mungkin untuk penurunan angka stunting. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa memang harapannya dengan rujukan lebih dini itu bisa kita harapkan dengan pendampingan. Mulailah kita dari rumah gitu ya. Kita lihat keluarga kita sendiri dulu bagaimana. Jadi calon pengantin itu 3 bulan sebelum menikah itu sudah harus dapat pengetahuan yang lebih terhadap dirinya sendiri atau kesehatan reproduksi. Nah, akhirnya dia bisa istilahnya itu bisa merencanakan kehamilan yang layak. Maka dari itu ada namanya layak hamil ini. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini juga istilahnya ada aplikasi khusus ya, mungkin nanti Dr. Pandu bisa tahu. Dari BKKBN itu sudah ada aplikasi khusus yang istilahnya ada program yang integritas terhadap nakes dari KUA juga, akhirnya untuk membuat bahwa Catin ini sudah mendapatkan keilmuan yang cukup untuk dia merencanakan suatu kehamilan ke depan. Nah, di rumah itu berarti ya dengan mandiri, personalnya, pasangan usia suburnya, dan keluarga. Nah, sekali lagi keluarga di sini sangat berperan untuk men-screening juga gitu ya.
bagaimana apakah memang keluarganya ini dia layak hamil atau tidak. Nah, kita beranjak ke mulailah dia sudah hamil. Berarti kita harus melakukan surveillance hamil, nifas, dan bayi baru lahir. Itu dengan bantuan dengan buku KIA yang terbaru, yang mungkin sampai saat ini masih yang beredar 2020. Nah, dan mungkin ada revisi 2022. Nah, tapi tetap itu juga tanda bahaya itu harus bisa diketahui atau dimengerti oleh keluarga dan juga dengan kakak. Ya, jadi harapannya memang keluarga di sini sangat perlu mendampingi suatu ibu hamil dalam atau semuanya ya, jadi ibu hamil, ibu bersalin, nifas sampai seperti. Nah, jadi harapannya ini kami mendapatkan ilmu ini dari senior kami, guru kami, Dr. Puji Royati. Ya, jadi beliau ini seorang yang luar biasa dalam untuk penanganan akselerasi penurunan angka kematian ibu terkait dengan screening rujukan dini. Nah, jadi memang inovasinya adalah melakukan suatu rujukan terencana. Nah, rujukan terencana itu ada macam-macam kalau menurut beliau, dini berencana dan jangka terakhir. Tapi intinya bisa kita lihat di kotak yang di keluarga tadi, artinya di keluarga itu perlu kita KIE. Jadi keluarga itu harus tahu, harus peduli, dan harus sepakat dan bergerak dalam penanganan ibu hamil di rumahnya. Ya. Artinya kita sejak di rumah atau sejak di situlah keluarga itu harus bisa mendampingi dan mampu mencegah 4 terlambat. Nah, jadi memang keterlambatan terkait dengan angka kematian ibu atau kematian ibu itu adalah pengenalan dini masalah. Nah, akhirnya bisa kita pecahkan dengan KIE yang sejak awal. Pengambilan keputusan ini sepertinya mudah tapi sulit gitu ya. Kadang-kadang kebudayaan masyarakat kita itu pengambilan keputusan jangan bisa jadi bukan oleh suami tapi oleh keluarga. Nah, ini sudah harus kita kenali. Dan sejak di rumah sudah harus ditentukan transportasi bila memang ibu ini hamil dengan resiko ini ke rumah sakit rujukan dan penanganan dibuat. Jadi semua ini bermula dari keluarga di rumah. Nah, jadi pendampingan keluarga ini sangat berperan sekali terkait dengan akselerasi penurunan kematian. Dan selain oleh keluarga, seperti yang dikatakan Dr. Adian bahwa memang nakes memang harus jelas mendampingi sejak dia antenatal care, gitu ya, dari slide saya sebelumnya. Jadi memang harapannya waktu screening ibu hamil itu pemeriksaan 10T ini oleh nakes yang berkompeten dan pemeriksaan USG dasar pada trimester 1 dan 3 ini harus dilakukan untuk kita bisa mendampingi ibu hamil ini sampai ke persalinan yang aman dan sehat, baik ya untuk ibu dan bayi. Dan satu slide terakhir saya adalah untuk menunjukkan bahwa memang di kami di UNER pun alhamdulillah sudah ada namanya Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat Membangun Generasi Cemerlang Berbasis Keluarga. Ini pemakarannya juga Dr. Adian, jadi beliaunya juga salah satu sukarelawannya dan akademisinya yang bergerak di sini, dan memang core bisnisnya atau core programnya adalah ternyata memang menempatkan sekelompok volunteer yang berasal dari berbagai macam latar belakang keilmuan untuk mendampingi ibu hamil dan keluarganya. Pendampingan ini harapannya walaupun pasiennya atau ibu hamil ini sudah kontrol atau periksa di nakes, kadang-kadang ibu hamil itu mungkin ya ada yang kurang paham tentang penjelasan. Jadi kita pendampingan hanya sebagai pengingat, gitu ya. Ibu sudah melakukan periksa kehamilan, ibu tadi sudah ditensi apa belum, atau ibu sudah diperiksa yang tadi itu 10T waktu di puskesmas atau di nakes. Nah, harapannya jadi ibu hamil itu dilindungi atau didampingi oleh berlapis oleh kita tenaga kesehatan dan oleh yang selain oleh tenaga non kesehatan. Ya, jadi dari harapannya mungkin dari slide awalan ini mungkin kita akan bisa diskusi dan mungkin ini nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Pandu terkait dengan stunting. Begitu Dr. Adian dari saya. Oke, terima kasih Dr. Rizky. Menarik sekali yang dipaparkan tadi tentang tahapan-tahapan proses pendampingan ya di beberapa tahapan mulai sebelum menikah, hamil, saat bersalin dan sebagainya.
Berikutnya saya undang rekan saya, Dr. Pandu. Monggo, Dr. Pandu bisa memberikan teaser-teaser sebelum kita diskusi. Silakan. Oke, baik, Matur nuwun Dr. Ardian, Dr. Rizky. Jadi saya sudah janjian sama Dr. Rizky, Dr. Rizky yang bagian aki, saya bagian stuntingnya. Oh Jadi iya, ya. ya, Silakan. jadi SPOG ini apa namanya? Apalagi nih, aki belum selesai dapat PR lagi stunting. Apa sih urusannya SPOG dengan stunting? Jadi saya ingin menyampaikan sedikit tentang stunting. Secara definisi adalah stunting berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Nah, berdasarkan Kemenkes adalah anak balita dengan nilai Z-score-nya kurang dari -2 standar deviasi. Itu yang stunted. Sedangkan yang kurang -3 dari standar deviasi itu severely stunted. Nah, yang wajib kita waspadai kalau misalnya ada risiko stunting yaitu berat badan lahir kurang dari 2,5 kilo, panjang badan kurang dari 48 cm, dan lingkar kepala kurang dari 31,5 cm. Nah, penyebabnya macam-macam. Ya, ini yang bagian kita nomor 1 terutama ya, kurang asupan gizi selama hamil, bagian dari pelayanan ANC kita. Kemudian kebutuhan gizi anak kurang tercukupi, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi, pengetahuan dan keterampilan ibu dan pola asuh anak, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, dan masih kurangnya akses makanan bergizi. Nah, kita melakukan peran kita aja sebagai SPOG. Nanti akan saya jelaskan dampak stunting itu terganggunya perkembangan otak. Jadi jangka pendek menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik. Menurunnya kekebalan tubuh, dan jangka panjangnya itu akan nanti anak itu bertumbuh dewasa meningkatkan risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif lainnya yang bisa muncul lebih awal tentunya. Kemudian pencegahan, nah ini, jadi peran kita itu nanti di 1 dan 2 ini, memenuhi kebutuhan gizi sejak remaja, jadi sebelum menikah ya, catin, kemudian pada saat hamil, kemudian pada saat ibu nifas itu kita sarankan pemberian ASI eksklusif, kemudian nanti berikutnya adalah peran dari sejawat pediatri mungkin yang lebih berperan. Nah ini 1000 HPK hari pertama kehidupan. 80% pembentukan otak itu terjadi pada 2 tahun pertama anak. Ya, ini ya, jadi 80% pertumbuhan itu sudah optimal, di mana perkembangan otak sangat cepat itu di 1,5 tahun pertama. Dan ini bagian kita. Ya, jadi brain size-nya sampai dengan 400-500 itu adalah pada saat melahirkan dan setelah melahirkan. Ini masih perannya SPOG. Jadi kita ambil peran kita di situ. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah merupakan masa awal proses kehidupan manusia dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi hingga usia 2 tahun. Di mana 270 hari selama dalam kandungan ini adalah punyanya kita, punyanya SPOG. Di mana pentingnya 1000 HPK, pertumbuhan otak sangat pesat. Terjadi pembentukan organ vital, pematangan sistem pencernaan, perkembangan kognitif, serta sistem imun atau daya tahan tubuh. Dengan pemenuhan gizi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan akan membuat kemampuan anak untuk bertumbuh kembang menjadi lebih baik. Nah, ini nutrisi dan stimulasi. Jadi kita berikan nutrisi yang baik pada saat kehamilan, bahkan sebelum hamil. Apa aja yang dibutuhkan, ini ada makro dan mikro nutrien, mungkin ada yang lebih ahli menjelaskan. Nah, kemudian bagaimana dengan pendamping keluarga? Jadi pemerintah melalui BKKBN ini punya program yang namanya TPK atau tim pendamping keluarga, di mana terdiri dari sekelompok tenaga pendamping, yaitu bidan, kader tim penggerak PKK, dan kader KB. Melaksanakan pendampingan kepada catin, kemudian keluarga berisiko stunting, meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan bansos. Di mana kedudukan TPK ini atau tim pendamping keluarga ini di bawah TPPS, tim percepatan penurunan stunting. Jadi ada TPPS pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai dengan desa. Nah, desa nanti membawa beberapa dari TPK. Dan ini semua ada dana dari pemerintah. Jadi siapa saja targetnya adalah catin, kemudian ibu hamil, ibu pasca salin, dan anak sampai dengan usia 5 tahun. Dalam rangka deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya untuk meminimalisir dan pencegahan faktor risiko stunting.
Apa saja yang dilakukan oleh TPK ini terdiri dari 3. Ya, mungkin ini memang nggak ada kaitannya, tapi mungkin kita nice to know bahwa ada tim pendamping keluarga ini. Mereka terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Yang dilakukan adalah identifikasi faktor risiko, surveillance, melakukan KIE dan penyuluhan, kemudian fasilitasi pelayanan kesehatan dan rujukan, fasilitasi penerimaan bansos, dan pelayanan lainnya. Nah ini ya, jadi screening 3 bulan pada Catin, kemudian memberikan edukasi serta fasilitasi Catin, melakukan mendampingi kepada semua ibu hamil, berkala sampai dengan persalinan, di mana bidan melakukan persalinan normal, deteksi dini faktor risiko sampai dengan merujuk, melakukan asuhan dan pendampingan pasca salin, KIE KB pasca salin juga penting. Nah ini ya, tugas masing-masing, di mana bidan ini sebagai koordinator tim, kader PKK sebagai mediator, dan kader KB ini adalah pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya, kurang lebih demikian bidan, kader PKK, dan kader KB. Mungkin demikian Dr. Ardian bisa saya bagikan. Ya, terima kasih Dr. Pandu atas spill-spillnya. Kalau bahasa sekarang itu teaser itu spill ya. Rizky juga tadi tentang AKI, AKP, bagaimana tahapan-tahapan mana yang kita bisa berperan gitu. Nah, kalau saat ini adalah forumnya SPOG. Nah, saya ini sampai saat ini belum ada Q&A yang masuk, jadi monggo dari sejawat, para senior, para guru besar bila ada pertanyaan, karena saya yakin masalah ini masalah yang sering ditemui di lapangan gitu ya. Nah, saya ke Dokter Pandu sebentar sambil menunggu yang lain. Saya bertanya nih dok, dokter tadi menyampaikan peran bidan, peran kader ya. Nah, kok nggak ada gambarnya SPOG ya dok ya? Ya, Dok. Nah, terus SPOG-nya ngapain gitu dok? Ya. Itu pertanyaan saya dok. Monggo dok. Betul Dr. Ardian. Jadi tadi yang saya sampaikan peran bidan, peran kader PKK, peran kader KB, itu karena mereka memang masuk dalam yang namanya TPK, Dok. TPK, Tim Pendamping Keluarga, ini programnya pemerintah melalui BKKBN. Tim ini bergerak, ada programnya dan ada dananya. Dan mereka diberikan target-target tadi yang saya sampaikan, yaitu pendampingan calon pengantin, calon pasangan usia subur, kemudian deteksi dini, surveillance, kemudian sampai dengan melakukan rujukan. Jadi TPK ini memang ada sampai dengan di desa-desa, Dr. Didin. Nah, itu perannya memang SPOG tidak bisa sampai ke mereka ya. Jadi tadi saya bagi slide awal itu adalah bagaimana peran kita sebagai SPOG untuk menurunkan stunting ini, percepatan penurunan stunting, kemudian pendampingan keluarga itu nanti kita berbagi tugas, artinya semua punya perannya masing-masing dengan tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Mungkin mereka sebagai TPK itu bisa menjadi perpanjangan tangan kita, terutama di kepentingan kita, yaitu pada saat ANC dan persalinan. Mungkin begitu. Dan pasca salin. Iya dok, saya membayangkan misalkan saya jadi ketua PONEK di sebuah RSUD begitu ya. Menurut Dokter Pandu, terus bagaimana? Misalkan saya menemukan beberapa kasus yang kemungkinan akan terjadi stunting atau berisiko stunting ini, apa bisa saya sebagai ketua PONEK di RSUD ini kemudian menggerakkan TPK tadi? Kan padahal notabene TPK di bawah BKKBN. Ya. Sebagai ketua PONEK kita mungkin bisa berkoordinasi dengan multisektor ya, Dr. Ardian. Mana kita bisa berkoordinasi dengan nanti kita di bawahnya direktur rumah sakit tentunya. Kemudian nanti misalnya ada penakib itu lebih bagus lagi karena ada wadah di mana kita bisa koordinasi begitu ya, Dr. Ardian, antara PONEK, rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, BKKBN. Apalagi kalau memang di daerahnya itu sudah ada resiko yang teridentifikasi entah AKI atau problem stunting gitu, kita lebih bisa rasanya untuk masuk ke TPK ini. Mungkin begitu Dr. Ardian. Ya. Oke, terima kasih Dr. Pandu. Jadi artinya kita juga nggak kaku gitu, dan teman-teman SPOG di daerah dimanapun itu mungkin bisa berkolaborasi dengan BKKBN gitu ya, untuk bekerja sama bagaimana menurunkan angka stunting ini
gitu ya sebagai SPOG. Saya ke Dokter Rizky, Dokter Rizky. Bukan hanya stunting dok, aki juga dok. Ya, makanya ini saya tanya ke Dokter Rizky sekarang, karena panjenengan tadi spesialisasinya stunting. Saya sekarang tanya ke yang spesialisasinya AKB. Dokter Rizky, menurut pendapat Dokter Rizky dan apa yang sudah dibaca di beberapa literatur, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, menurut Dokter Rizky, apakah AKI AKB ini, penurunan AKI AKB ini bisa memanfaatkan juga TPK yang agak sulit sebenarnya karena TPK ini di bawah BKKBN, ada anggarannya sendiri, sementara AKI AKB lebih banyak pada Dinas Kesehatan. Mohon pendapat Dokter Rizky, silakan. Oke, Matur suwun, Dr. Didin. Nggih. Jadi justru kita tidak boleh terkotak-kotak ya. Oke. Jadi saya punya pengalaman di Surabaya. Saya sebagai salah satu istilahnya narasumber dari Dinas Kesehatan, juga Dinas Kepemberdayaan Wanita dan Anak terkait dengan stunting di Kota Surabaya. Artinya berarti dua dinas ini saling berkomunikasi yang baik. Jadi artinya tetap bisa kita berdayakan dok ke tim pendampingan keluarga ini sebagai salah satu pendampingan mungkin karena tadi sudah ada nakes dan non nakes. Nah, artinya tadi kan intinya pendampingan tuh sebenarnya mungkin kalau yang kita lihat dari mahasiswa maupun non nakes itu sebagai tugasnya mengingatkan dari yang salah satu slide yang disampaikan Bapak tadi, memastikan bahwa ibu hamil atau ibu pasca persalinan atau catin itu sudah mendapatkan istilahnya keilmuan ataupun pelayanan maternal yang sesuai seperti itu. Jadi harapannya kolaborasi dok yang kuat antara dinas kesehatan, dan walaupun memang berbeda anggaran, berbeda itu, tapi sebisa mungkin kita tidak sendiri lah gitu. Saya keinginannya jadi dari dinas kesehatan dan BKKBN dengan TPK tadi ya, kita bisa bekerjasama dengan baik. Tapi memang sudah dok, kalau di Surabaya sendiri saya mengalami, jadi insya Allah sudah kita kolaborasinya sudah baik. Ya, jadi berarti salah satu role modelnya Surabaya ya dok, di mana tidak terkotak-kotak antara atau tidak ada sekat antara AKI AKB versus stunting gitu, tidak ada, tapi AKI, AKB, dan stunting, dan seluruh stakeholder bahu-membahu ya dok, dalam satu wadah ya kalau di Surabaya. Iya dok, jadi kemarin masih memang itu dok, judulnya stunting, tapi tetap saya menekankan waktu itu bahwa stunting tidak mungkin sendirian tanpa istilahnya komitmen dari teman-teman SPOG juga, karena 1000 hari hari pertama itu adalah juga ranahnya teman-teman SPOG dan teman-teman yang bidan ya misalnya gitu. Jadi artinya kita tetap harus berkolaborasi dok, karena memang kalau dari pemerintah kan kayaknya sepertinya fokusnya terlalu banyak ke stunting, akhirnya sedikit sepertinya melupakan AKI atau AKB tadi. Tapi kita tetap sebagai tenaga kesehatan, SPOG-nya berusaha selalu menggandeng juga seperti itu. Jadi memang biar istilahnya tidak terlupakan gitu. Yeah. Kalau wadah khusus memang mungkin belum ada dong sebagai perkumpulan, cuma memang kita sudah berusaha, karena memang alhamdulillah sebagai narasumbernya SPOG ya kita ikut berperan di situ. Ini jadi pengalaman Dokter Rizky juga dijadikan narasumber ya dok ya, baik untuk penurunan stunting maupun penurunan AKI AKB di dalam forum-forum di tingkat 2 ya. Ya, menarik sekali ini dok. Nah, begini dok, ada pertanyaan agak menggelitik bagi saya, misalkan sebagai SPOG. Saya sebagai SPOG kemudian harus ngurusi catin, padahal catin itu calon pengantin ya urusannya KUA gitu. Terus peran saya di mana? Orang yang calon pengantinnya juga nggak ke saya gitu kan. Nah, gimana menurut Dokter Rizky? Oke, terima kasih dok. Ini juga kami menjadi pertanyaan yang menarik juga saya dengan Dr. Pandu kemarin. Ternyata memang sudah ada beberapa pembahasan yang juga kami pernah ikuti dok. Ternyata catin itu AKI nih dok.
itu tidak bisa hanya dipegang oleh KUA. Nah, itu tadi sudah ada termasuk program istilahnya peningkatan atau akselerasi penurunan kematian ibu itu bermula dari Jatim yang istilahnya terintegrasi dengan kesehatan reproduksi. Artinya SPOG saya rasa punya peran yang besar di sini. Jadi SPOG bisa sebagai narasumber untuk atau sebagai mediator, bukan mediator, fasilitator, mungkin ya mediator juga sebagai pemberi KIE, pemberi informasi untuk terkait kesehatan reproduksi. Nah, Jatim ini, jadi bisa dok, itu sudah diintegrasikan oleh dinas kesehatan. Saya rasa sepertinya sudah suatu kewajiban ya. Mungkin Dr. Pandu punya info yang mungkin dari BKKBN ya ada. Setahu saya ada aplikasinya itu. Jadi sekarang kalau orang Jawa ngomong apa ya, rampak ya dok ya. Jadi ada istilahnya itu pemberian materi dulu itu hanya oleh KUA, tapi sekarang harus diperiksa juga dok, periksa sampai periksa laboratorium dan pemberian KIE tentang kesehatan reproduksi. Jadi disitulah menurut saya peran besar kita untuk bisa masuk di situ dok. Seperti itu dok, mungkin dokter Didi. Ya, terima kasih. Dokter Pandu bisa memberikan komentar untuk yang seperti yang saya sampaikan, tapi dalam konteks stunting. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan Dr. Bernardus Dirgantoro ini ya, dari Kalimantan. Ya, monggo. Ya, baik dok, teman-teman. Jadi terkait Jatim ini, bagaimana peran SPOG? Tadi sampaikan Dr. Rizky bahwa pemerintah itu membuat aplikasi namanya LCMIL. Jadi apa namanya, elektronik LCMIL. sistem. Mohon maaf dok, jadi terputus tadi Iya, nggak apa-apa. LCMIL itu saya kurang hafal kepanjangannya, cuma itu sebagai salah satu syarat nantinya dok. Jadi kalau ada calon pengantin ini ke KUA harus mengisi LCMIL-nya, di mana nanti beliau sebagai calon pengantin, kemudian apabila apa namanya hamil, kemudian pasca salin sampai dengan balita 0 sampai 59 bulan itu mengisi LCMIL-nya. Nah, untuk kaitan dengan Jatim itu nanti calon pengantin ini didata dok, didata apa saja, yaitu pertama registrasinya yaitu NIK-nya, tempat tanggal lahir, nama, nomor handphone, alamat begitu, tanggal rencana pernikahan dan variabel kesehatan. Nah, variabel kesehatan ada variabel kesehatan laki dan perempuan. Laki itu misalnya merokok, perempuan misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, kadar HB. Di mana salah satu yang sering menjadi faktor risiko ya dok pada saat ibu hamil itu adalah anemia pada kehamilan. Jadi bahkan sebelum hamil pun kita sudah screening kalau pasien ini atau apa namanya calon ibu hamil ini ada anemia, sudah bisa diintervensi sejak sebelum hamil. Termasuk apabila ada status nutrisi yang bermasalah, entah itu underweight ataupun obesitas, itu bisa kita berikan pendampingan begitu ya dok, atau intervensi yang lebih tinggi. Jadi di situ mungkin bisa untuk memodifikasi faktor risiko selain AKI juga stunting, dokter Didin. Jadi minimal adalah status nutrisi dan kadar HB-nya. Berarti ini ya dok, apa namanya, elektronik siap nikah dan hamil. Terima kasih Bu Dwi Wilyani ya. Oh iya. LCMIL ya. Ini dari Kemkes ya dok ya, aplikasi ini ya. Iya, rasanya dari pemerintah. Saya nggak tahu Kemkes atau BKKBN ini dok. Oke. Nah ini kira-kira menurut pendapat Dokter Pandu ya, sebagai SPOG penting nggak nih belajar aplikasi ini gitu ya? Ya, sebagai SPOG ini menurut saya ini dok, apa namanya, nice to know ya. Jadi kita tuh nggak Mas No ya berarti dok? Ya, jadi artinya ini kan sebenarnya sudah intervensi di luar rumah sakit ya dok. Tapi ya, jadi kita tidak selalu berkutat di poli, di kamar operasi atau di kamar bersalin, tapi juga kalau apalagi yang tertarik opsos ya dok, kita sudah lebih di luar itu, no boundaries ya dok. Nggih.
Oke, oke. Oh, ini ada ini Dok, juga langsung WA saya. LC Mil itu dari BKKBN. Ya, ya. Ya, Bro. Matur suwun. Ini infonya langsung saya tangkap, matur suwun. Ya, menurut saya, menurut Dokter Rizky ini Dok, kalau LC Mil ini kan apa? Menurut saya satu hal yang positif ya. Elektronik siap nikah dan hamil, dan biasanya yang datang ke SPOG itu sudah nikah gitu ya. Gitu ya. Nah, gimana Dok, pandangan Dokter Rizky tentang LC Mil ini untuk aki Oke, AKB? ya, matur suwun Dok, matur suwun Dok. Jadi kalau ini aplikasinya berjalan baik dan bisa diaplikasikan secara maksimal, artinya menjawab pertanyaan atau menjawab keinginan guru kita ya Dok, Dr. Hermanto Ya, ya Dok. Artinya bahwa untuk hamil itu harus layak gitu ya Dok ya. Jadi artinya jadi dengan kelayakan seorang ibu itu atau pasangan yang sudah menikah itu dia bisa nggak sih untuk hamil gitu ya, atau layak apa enggak. Ternyata benar perhatian bahwa memang seorang pasangan menikah itu belum tentu layak hamil, apalagi saya sendiri mendapatkan pengalaman kemarin 1-2 minggu lalu ada pasien usia 14 tahun sudah hamil. Jadi menjadi suatu kenyataan yang menohok sekali ya, bahwa apakah memang kita ini sebagai tenaga kesehatan yang berkecimpung di masalah kesehatan reproduksi masih ada juga di masyarakat kita tuh pernikahan dini, ya pernikahan remaja Dok. pernikahan remaja dan kehamilan di usia remaja itu masih banyak. Jadi kalau ini memang suatu aplikasi yang bisa menjadi suatu kewajiban, artinya menurut saya pribadi kita wajib untuk belajar mengaplikasikan aplikasi ini gitu ya Dok ya. Jadi mungkin ya kita mungkin pasien-pasien saya itu ya sudah kita yang mungkin punya anak-anak Bu pakai ini gitu aja. Jadi memang kita perlu belajar baik. Jadi untuk anak-anak yang punya remaja belajar ini dulu, jadi seperti itu. Atau mungkin pasangan muda yang mengusia remaja-remaja itu ya bahwa harus mau mendapatkan aplikasi ini ya sebelumnya. Seperti Ya. itu sih Dok, kalau saya. Karena memang ya sudah dari literatur manapun suatu kehamilan remaja itu juga sangat beresiko untuk kehamilannya maupun juga untuk outcome-nya. Jadi ya pasti memang aplikasi ini berjalan baik, pasti bermanfaat. Terima kasih Dokter Pandu, Dokter Rizky menyampaikan berkomentar tentang LC Mil ini. Jadi menurut memang penting untuk dipelajari perkembangan-perkembangan aplikasi, kebijakan dan sebagainya. Memang tidak secara langsung berhubungan dengan klinis kita, tetapi data-data yang ada yang sudah diisi ini penting juga untuk kita analisis kalau sudah pasien itu datang ke kita. Dan untuk diketahui di sebuah kota kabupaten di Jawa Timur itu ada sekitar 24% menurut data di satu kota, saya nggak nyebutkan kota kabupatennya, dan itu berkontribusi pada ada 24% kehamilan remaja. Sangat tinggi menurut saya, sangat tinggi, dan itu ternyata berkontribusi pada kejadian stunting di daerah tersebut, dan daerah tersebut masih termasuk 5 besar penyumbang kematian ibu bayi di Jawa Timur. Nah, ini penting sekali untuk mempelajari kebijakan sekali lagi dan LC Mil ini untuk teman-teman SPOG. Saya kembali ke Q&A ini. Dr. Bernardus Dirgantoro, saya bacakan ini. Selamat pagi. Untuk stunting mungkin peran dari pendamping keluarga di desa dan lingkungan seperti kader posyandu lebih dilibatkan, karena kalau sudah hamil dengan stunting baru ke rumah sakit, apakah sudah tidak terlambat? Mengingat biasanya ibu hamil baru mau dirujuk kalau ada keluhan. Jadi intinya bahwa beliau menekankan pendamping keluarga di desa, kader posyandu ini harus lebih dilibatkan. Saya undang Dr. Rizky dulu untuk berkomentar masalah ini. Silakan Dok. Iya, matur suwun Dr. Didin. Jadi saya bantu menjawab ya Dok. Ini kolega kita di Kalimantan. Ya, kolega di Kalimantan Timur ya. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang peran pendampingan keluarga di desa atau di lingkungan yang seperti kader posyandu itu
memang sangat harus kita tingkatkan kemampuannya ya, atau kita refreshing ya. Jadi itu menjadikan kader ini lebih bersemangat ya, Jadi karena memang saya paham bahwa memang banyak sekali kasusnya itu soal baru hamil, terus nanti baru ke rumah sakit. Nah, artinya memang banyak sekali pasien-pasien kita itu datang baru dengan keluhan, bukan sejak pencegahan. Jadi artinya mungkin yang kita lebih narik ke hulu lagi, seperti yang saya tadi Dok. Jadi harus kita gerakkan itu mulai ke keluarga dulu. Nah, jadi ternyata pendampingan keluarga yang di rumah inilah yang dia harus tahu, peduli. Nah, dari guru kami dari berpuji bahwa harus tahu bahwa memang ada kasus yang beresiko pada kehamilan itu menyebabkan stunting. Artinya itu tahu, peduli, artinya bahwa kehamilan itu harus istilahnya harus dikontrol atau mengikuti antenatal care yang baik, peduli, dan bergerak memang misalnya sudah terindikasi ada stunting atau beresiko stunting, ya harus bisa segera terapi, ya berarti harus ke rumah sakit dengan melakukan rujukan dini. Nah, terencana belum semuanya terlambat. Artinya memang keluarga juga, atau mungkin bisa dari tim pendamping keluarga tadi itu ada bidan, ada kader PKK, nah, ataupun ada yang tadi ya. Nah, itu jadi bisa membantu untuk merefreshing dan meng-KIE sejak awal tadi, sejak dulu tadi. Jadi semoga harapannya tidak terlambat sampai ke rumah sakit. Mungkin itu sih Dok. Dok, kan memang dioptimalkan. Nah, kita sebagai SPOG perannya gimana tuh untuk bisa nembus kader, menggerakkan yang lain, kan itu bukan ranah kita sebenarnya. Gimana? Ya, kalau saya kok mohon maaf Dok, kayak kalau bukan ranah kita kayaknya bukan ya Dok. Artinya kita itu harus bisa merangkul semua ya Dok. Sebagai SPOG terjun lebih ke bawah lagi ya, istilahnya bukan ke bawah ya. Jadi ya Dok, keliru kalau ngomong bukan ranah kita, berarti itu juga tanggung jawab kita begitu ya? Ya, saya sangat itu Dok. Jadi masih tanggung jawab kita Dok. Jadi di mana kita itu berada ya, memang lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita itu Dok. Kalau ini ya, ini memang konsep bina lingkungan ya Dok. Mungkin jadi kita terus bahwa memang tidak bisa kita itu tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang sampai di wilayah kita ada stunting, ya kita nggak ikut berperan atau bertanggung jawab gitu sih Dok. Okay. Ya, oke. Terima kasih Dok. Jadi memang perlu digarisbawahi apa yang disampaikan Dr. Rizky, yang terjadi di lapangan, di desa dan sebagainya untuk memberdayakan kader itu mau tidak mau kita juga harus bertanggung jawab. Caranya gimana tadi adalah mungkin bekerja sama dengan Dinkes, bekerja sama dengan BKKBN, memberikan data-data terkini tentang apa yang terjadi di rumah sakit, sehingga Dinkes dan BKKBN bisa menangkap permasalahan yang ada dan kemudian bersama-sama bisa mengatasi masalah ini di level masyarakat. Saya kembali ke Q&A ini ya, Q&A. Ini ada cara mengatasi kendala kurang cakupan pendampingan terutama di perumahan elit yang sulit tersentuh dengan bidan dan kader. Saya tanya ke Dokter Pandu dulu. Dok, gimana Dok? Dokter kan di perumahan elit ya. Gimana cara mengatasinya? Ya, mungkin izin menjawab Dok. Mungkin kalau Dokter Adrian ada tambahan, saya terima kasih Dok. Untuk di perumahan elit itu seharusnya kan penghuninya sudah lebih highly educated ya Dok, sudah lebih aware terhadap kesehatannya sendiri. Mestinya nggak perlu kader pun sudah punya kesadaran sendiri untuk memeriksakan kesehatannya, bahkan sejak hamil, melahirkan, kemudian masa nifas dan sampai dengan punya balita. Nah, rasanya kader itu mungkin tetap ada, cuma apa ya, mungkin perannya tidak lebih besar daripada yang di desa-desa gitu ya Dok ya. Tetap ada mungkin lingkungan kayak RT, RW, kelurahan itu kan tetap ada. Cuma ya memang itu perannya tidak sebesar pada saat di community, di masyarakat itu mereka punya hubungan yang erat gitu antara kader dengan warganya. Mungkin begitu Dokter Raden. Jadi bagaimana cara mengatasinya adalah kepedulian ininya ya Dok ya.
kepedulian pimpinan lingkungannya ya mungkin ya Dok. Misalnya RT atau RW-nya tahu bahwa warganya ini apa namanya ya, ada resiko tinggi, misalnya resiko tinggi punya penyakit tertentu begitu, mungkin bisa akhirnya melalui perantara pemimpin lingkungannya, ketua RT atau ketua RW-nya mungkin begitu Dr. Adin, kalau memang kader tidak bisa Ya. menembus, kan nggak pernah ke posyandu gitu misalnya, mungkin melalui ketua RT atau ketua RW-nya. Ya, terima kasih Dok. Memang ini tantangan bagi yang tinggal di kota-kota besar ya, di mana pertumbuhan perumahan yang sangat tinggi dan ini menjadi permasalahan itu. Dan saya sependapat Dok, memang intervensinya bukan di level kita, tetapi intervensinya lebih pada ketua RT, RW maupun kelurahan barangkali membuat syarat-syarat tertentu sehingga kalau ngurus KTP harus pernah ke posyandu. Barangkali ini cuma itu aja. Atau bagaimana supaya lebih ada apa ya, kerukunan di lingkungannya ditingkatkan, kemudian program-program kesehatan tidak sulit nantinya, maksudnya menjadi lebih mudah kalau seandainya nanti RT, RW dan lurahnya bisa membuat inovasi ya. Barangkali itu yang bisa kita komentari. Saya lanjut ini Dok, ini stunting, saya ke Dokter Pandu. Problem di lapangan yang berkaitan dengan stunting, kader kesehatan di bawah mendata berat badan, tinggi badan, balita tidak sesuai realitas karena takut jumlah stunting meningkat lalu ditegur puskesmas dan dinkes. Gimana ini Dok? Ini problem ya atau apa nih, memanipulasi data atau seperti apa? Monggo Dok. Ya ini mungkin kebiasaan jelek SDM kita ya, mungkin yang tidak perlu dilanjutkan Dr. Ardian, jadi Ya. laporan supaya kelihatan bagus-bagus saja. Jadi ini mungkin lebih ke peran dari pemimpin tertingginya mungkin Dr. Ardian. Kalau pemimpin tertingginya itu tegas instruksinya ke bawah, lebih baik saya diberikan data yang jelek tapi jujur daripada data yang kelihatan indah-indah saja tapi make up gitu. Nah nanti kalau pemimpin itu tegas dari atas ke bawah nanti seharusnya mengikuti. Kalau apa namanya yang bawah ngelihat ke atas, wah saya ini ngasih laporan yang jujur dimarah-marahin, dijelek-jelekan, akhirnya malas lah kita ngasih laporan yang sesuai atau yang jujur. Jadi seharusnya pemimpin bisa mencontohkan mungkin Dr. Ardian. Ya, sependapat Dok bahwa pemimpin ini yang sebagai role model, kalau pemimpinnya jujur, amanah, apa adanya begitu, dan sesuai apa yang diomongkan dengan yang dilakukan, kemudian mengencourage data-data real, bukan data-data modifikasi, saya yakin teman-teman di lapangan juga akan support gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa kan data stunting menurun dalam 1 tahun itu kok ya agak aneh gitu kan. Ada beberapa kabupaten kota, saya tidak nyebut ya, nanti ini sensitif ya. Itu juga hal-hal seperti ini harusnya seorang pemimpin kabupaten kota itu tidak bangga dengan data itu, tetapi harus bertanya, kenapa stunting kok bisa turun dengan cepat? Apa nggak salah datanya misalkan. Sama seperti AKI, AKB dan sebagainya. Saya lanjutkan karena waktunya tinggal 10 menit ya Dr. Seto ya. Ini ada juga, saya nggak tahu dari mana, anonimus, data Catin tidak ada di posyandu, sehingga kita sulit deteksi problem pranikah. Tentang LC-Mil hanya bisa diterapkan untuk mayoritas masyarakat yang punya HP dan email. Sementara mayoritas di desa pekerjaan buruh tani dengan penghasilan 30.000 per hari tidak bisa beli HP Android, apalagi HP Apple ya, yang bisa download LC-Mil ya. Mohon komentarnya Dr. Rizky ini tentang problem pranikah. Silakan Dok. Jadi kalau kita mau menerapkan ini kan ternyata masyarakat kita di masyarakat agraris ini masih banyak yang tidak punya HP. Silakan Dok. Oke, terima kasih Dok. Jadi ternyata memang permasalahan yang problem terkait dengan istilahnya ekonomi memang pasti selalu muncul Dok ya. Di stunting pun juga. Jadi waktu saya istilahnya menjadi narasumber atau pendampingan stunting di Kota Surabaya Dok, ternyata memang harus itu Dok. Jadi ada timnya itu lintas sektoralnya atau oleh juga terkait dengan
Bappenas juga. Jadi artinya istilahnya itu ada yang terkait dengan ekonomi pasti. Jadi bagaimana kita itu melakukan pemberdayaan masyarakat untuk agar ya istilahnya itu jangan sampai ada terkait dengan masalah ini terbentur oleh masalah ekonomi. Jadi mungkin kalaupun misalnya terkait dengan data Jatim, ya saya paham memang mungkin masih ini ya, karena Jatim yang pertama kali memang data itu masih di KUA. Jadi ini masih kita upayakan integrasinya dengan tenaga kesehatan, mungkin ya. Paling tidak di puskesmas, kalau posyandu belum ada mungkin ya. Jadi terkait dengan aplikasi, ya, jadi memang saya paham bahwa memang ada beberapa tool sama betul juga. Contohnya seperti MPDN ya dok, itu juga sama problematikanya. Jadi bahwa memang pelapor itu kadang-kadang sulit melaporkan karena tidak punya HP gitu ya. Ya, tapi bahwa memang harus difasilitasi terkait dengan aplikasinya ini bisa diakses oleh SMS atau mungkin ya dengan HP. Ya mungkin kalau tidak HP Android ya mungkin seperti itu. Jadi masihlah itu menjadi masukan-masukan mungkin ya. Itu yang kita bisa di lapangan memang kan datanya real. Jadi kita coba tuh. Tapi ya jangan sampai memutus semangat kita gitu sih kalau saya. Jangan memutus semangat kita terkait dengan aplikasi yang nggak bisa. Terus kita patah semangat, kita tidak bisa memsulit deteksi problem pranikah. Seperti itu sih dok. Terima kasih. Setuju dok. Kalimat terakhir tadi saya quote ya. Jangan sampai masalah seperti ini menyebabkan semangat kita jadi down. Tetap ada aplikasi, tapi harusnya ada second line-nya ya untuk masyarakat yang tidak bisa akses elektronik. Saya sebenarnya ingin ini nih mengundang sejawat senior saya ini yang tentang masalah yang menyampaikan isu masalah HP ini pada masyarakat buruh tani ya. Monggo Dr. Rahmat, saya sebut namanya ini. Dr. Rahmat silakan menyampaikan, dan ternyata beliau memiliki penelitian tentang hal ini. Luar biasa. Kami sangat membutuhkan. Silakan dok, bagaimana ceritanya Dr. Rahmat Armanto, SPOG? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi itu kebetulan data kami dapatkan saat kerjasama penelitian bersama BKKBN, dan saya sangat sedih kenapa itu tidak melibatkan dari Opjin UNER, padahal itu pilot project itu ketuanya dari FKM UNER, dan kami dari Ubaya ikut diajak bergabung. Kebetulan kami dapat desanya di Bondowoso, jadi mayoritas itu pernikahan remaja di Bondowoso. Terus pekerjaan mereka itu buruh tani dengan penghasilan 30.000 per hari. Itu per hari kerja saja. Jadi untuk beli HP pun mungkin ya kesulitan, apalagi untuk bisa download LC Mail. Nah itu di sana akibatnya ya kasus stunting itu meningkat. Tapi problemnya saat di posyandu itu mahasiswa kita ikut serta untuk melihat bagaimana mereka mengambil data tinggi badan, berat badan itu, mereka kader-kadernya ya tidak berani terus terang. Misalnya tinggi badannya 70 cm ya, ditulisnya di kartu posyandunya ya 80 cm, seperti itu. Karena kalau misalnya ditulis apa adanya, mereka takut ditegur dari puskesmas sampai dinkes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dr. Rahmat, jangan ditutup mic-nya. Ini open mic ini. Dok, saya mau, ini menarik dok temuan ini, dan menurut saya mohon ini dok, dari tim peneliti ini, dari temuan ini solusinya seperti apa dok, rekomendasinya? Nah, ini terkait dengan dana ya, Dokter Ardian. Problemnya kalau misalnya penelitian kerjasama begitu, itu dananya kan terbatas. Kita pengennya intervensi sampai maksimal, tapi ternyata dari sana anggaran yang disediakan untuk kita itu minimal sekali. Akibatnya paling banter yang bisa kita lakukan baru dalam bentuk penyuluhan sampai ke kader kesehatan saja, tapi
ke masyarakatnya kita tidak pernah bersentuhan secara langsung. Oke, tapi kalau rekomendasi ke arah kebijakan pada stakeholder-nya ada dok dari penelitian ini, kemudian ada rekomendasi kan biasanya penelitian ini juga ada rekomendasi untuk bupati, kecamatan, dinkes, BKKBN setempat, barangkali ada dok bisa dibocorkan ke kami. Jadi ini penelitiannya melibatkan banyak universitas. Itu satu Indonesia melalui forum rektor. Oh. Nah, itu suara yang kita sampaikan itu ya nantinya jadi tereduksi, jadi kecil kalaupun kita sampaikan sesuatu. Jadi contohnya saja yang simpel, kita berusaha bantu ke masyarakat itu dengan cara supaya mereka coba budidayakan budidaya lele dalam ember yang bersamaan dengan menanam kangkung itu di dalam ember itu, supaya mereka bisa mengambil manfaatnya, ambil dapat proteinnya, dapat sayurannya gitu. Okay. Tapi diserap sama panitia pusat itu bukan lele dalam ember, tapi dijadikan hidroponik dengan pompanya tenaga surya yang mungkin hanya bisa dibagikan di beberapa desa, tapi tidak bisa diterapkan di keluarga-keluarga kecil masing-masing. Jadi hanya proyek percontohan saja, tapi manfaat untuk masyarakat ya mun sewu belgedes. Ya dok, terima kasih dok. Wah, luar biasa Dokter Ahmad ini mungkin harus dicatat ini host barangkali ada juga sejawat-sejawat SPOG yang lain yang memiliki penelitian komunitas yang mau di-sharing atau kemudian nanti didiskusikan yang kemudian solusinya seperti apa yang bisa menginspirasi. Tadi kalau yang saya tangkap Dokter Ahmad solusinya pada level masyarakat ya, tetapi belum ada rekomendasi yang menyentuh pada level kebijakan. Nah ini nanti penting bagi teman-teman konsultan, Obsinsos atau yang lain juga bisa dari penelitian ini kita mungkin bisa memberikan semacam policy brief bagaimana di desa-desa ini yang tidak terjangkau oleh LC-Mil dan lain sebagainya. Karena waktu tinggal 2 menit, ada komentar dari Dr. Pandu, Dr. Rizky atau last statement, monggo silakan. Oke, saya dulu dok mungkin. Oke, silakan. Oke, jadi terima kasih Dr. Didin, Dr. Ahmad. Datanya sangat menarik sekali ya. Jadi bahwa memang penelitian komunitas ini yang saya memang sangat sukai ya dok. Jadi kan saya juga salah satu pembimbing dari BKKM untuk mahasiswa UNER. Bahwa memang di masyarakat kita itu kalau intervensi terkait dengan komunitas itu luar biasa sulitnya. Jadi tidak mudah mengubah suatu masyarakat. Tetapi dengan istilahnya inovasinya teman-teman mahasiswa itu sebagai pendampingan, itu ternyata bisa menggerakkan masyarakat itu menjadi lebih baik. Utamanya juga terkait dengan istilahnya kesehatan reproduksi atau kesehatan maternal. Artinya kita sebagai SPOG itu seperti yang Dr. Didin bilang bahwa kita tidak boleh menyerah terkait dengan masalah-masalah yang memang menyulitkan kita terkait dengan pelayanan ibu hamil atau maternal. Intinya kita tetap semangat untuk sampai terjun ke atas dan ke bawah untuk bisa membuat kebijakan ataupun berperan aktif sendiri ke masyarakat gitu ya. Seperti itu. Oke, itu Dr. Didin mungkin. Terima kasih Dr. Rizky. Silakan Dr. Pandu. Gimana Dr. Didin? Jadi melengkapi Dr. Rizky bahwa betul ya kita kalau cuma sebagai SPOG di OKA, di Kamar Bersalin, di Poli itu hanya bisa menolong orang itu person by person, patient by patient. Tapi kalau kita mau keluar dari cangkang, mau belajar lebih banyak, itu kita bisa istilahnya katanya itu mengobati masyarakat ya dengan mengadvokasi pembuat kebijakan, kemudian bekerja sama dengan multisektor, itu kita bisa mengobati kita bisa berbuat lebih banyak. Mungkin itu Dr. Ardian. Terima kasih Dr. Rizky, Dr. Pandu. Salut dan aplaus untuk kedua narasumber yang masih muda, energik dengan ternyata wawasannya juga luar biasa. Terima kasih Dr. Rahmat yang sudah menyampaikan data-data lapangan berdasarkan penelitian, apresiasi untuk
depan kita bisa kerjasama, kolaborasi barangkali untuk bisa membuat penelitian-penelitian lain yang bermanfaat. Saya akhiri, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri sesi TAS kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Seperti yang seperti saya awal, jadi kalau temanya Opsos ini biasanya memang diskusinya sangat luar biasa karena sangat menyangkut kondisi-kondisi real di lapangan ya. Jadi dan ini juga sangat ternyata alhamdulillah partisipasi dari peserta juga biasanya memang yang paling banyak. Terima kasih matur nuwun Dr. Ahmad dan pada seluruh narasumber, Dr. Ardian, Dr. Rizky, Andu yang sudah mengisi atas edisi Opsos hari ini. Dan kita akan ketemu lagi dalam acara berikutnya, apa saja setiap hari Rabu pukul 10 pakai pukul 11 persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Saya akhiri, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ardian, Dr. Rizky, Dr. Pandu. Izin